logika. Pada 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles, logika tradisional atau logika klasik. Kemudian 200 tahun setelah itu dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut logika simbolik. Logika klasik adalah sistem ciptaan Aristoteles yang berfungsi menganalisa bahasa. Kemudian logika modern berusaha menerapkan prinsip-prinsip matematika terhadap logika tradisional dengan menggunakan lambang-lambang bahasa. Itu logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Aristoteles beliau dikenal sebagai filsuf Yunani. Logika berasal dari kata logos, kata ucapan atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absen. Logika di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika ya, tentang pengertian dan terciptanya logika. Logika dimulai sejak Thales pada 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng atau tahayul dan cerita-cerita, isapan jempol dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang disebut dengan logika scientific. Oke, lanjut. Tujuan dan aturan logika. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Dan aturannya bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Logika matematika atau mathematical logic. Di sini ada beberapa, kita lihat ada logika proporsional, logika predikat, logika fuzzi, kemudian pemrograman logika dan sebagainya ya. Juga memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika ya. Fungsi dari logika matematika atau mathematical logic memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Sini saya akan menjelaskan tentang logika profesional, juga logika predikat dan fuzzi. Oke, logika terbagi menjadi dua ya. Logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti ada logika pernyataan atau proportional logic. Ia membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungan sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Kemudian logika predikat atau predikat logic. Ia menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas. Kemudian logika hubungan atau relation logic. Mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi, simetri, refleksi, antisimetris, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir di logika pasti ada logika himpunan. Ia membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Kita masuk di logika tidak pasti. Sini kita lihat logika samar atau logika kabur, dikenal sebagai fuzzy logic. Di sini logika samar atau kabur. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya, tidak, 0, 1, benar,
salah. Nah, sini kita bisa lihat ya, logika pasti. Ini logika dan komputer disebut juga the calculus of computer science karena logika memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Logika komputasi numerik dan matematika diskrit memiliki peran penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ada logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak digunakan untuk memformalkan semantik ya, bahasa pemrograman dan spesifikasi program serta menguji ketepatan suatu program. Juga logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem basis data, teori digital, komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, ya dan lain-lain ya. Oke, kita next. Contoh yang populer adalah sistem digital. Sini ada arsitektur sistem komputer. Di sini ada penjelasan tentang baik ya, tersusun atas rangkaian logika 1 sama dengan true dan 0 atau false yang dikomunikasikan dengan sejumlah gerbang logika and, or, not, XOR, dan NAND, dan program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program. If, then, else, for, to, do, will, case, of. Teman-teman bisa lihat. Oke, baik. Sekarang kita masuk dasar-dasar logika ya. Oke. Logika dan pernyataan atau proposisi. Sini ada kata. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Kemudian ada kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Kemudian pernyataan. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan dan disebut juga proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Di sini ada contoh, teman-teman bisa lihat. Yang contoh yang pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar. Kemudian yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sini benar. Kemudian yang ketiga, semua manusia adalah fana. Benar. Yang keempat, 4 adalah bilangan prima. Nah, di sini salah ya. Juga 15 kali 12 sama dengan 90. Di sini juga salah. Di sini ada contoh yang kedua, mungkin teman-teman bisa isi saja langsung menggunakan ambil contoh atau referensi di sebelahnya sini. Contoh yang pertama. Jadi tidak semua kalimat berupa proposisi. Oke, next. Penghubungan kalimat dan tabel kebenaran. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa poin
yang sini ada simbol oke. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, next. Oke, di sini saya ambil contoh yang kedua sini. Misalkan P menyatakan hari ini hari Minggu, kemudian Q menyatakan hari ini libur. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. Oke. Teman-teman lihat di sini hari yang A hari ini tidak hari Minggu tapi libur. Kemudian yang B hari ini tidak hari Minggu dan tidak libur. Dan C tidak benar bahwa hari ini hari Minggu dan libur. Sini ada penyelesaiannya kata tetapi ini mempunyai arti yang sama dengan dan. Sehingga kalimat A bisa ditulis sebagai negasi P konjungsi atau dan Q. Jadi negasi P konjungsi Q. Kemudian di sini ada negasi P konjungsi negasi P konjungsi atau dan negasi Q. Oke, next. Negasi not. Jika P sebarang proposisi pernyataan not P atau negasi daripada P akan bernilai F jika P bernilai T. Sebaliknya, negasi P. Di sini teman-teman bisa lihat ya, seperti yang dalam tabel di sini ada. Jika P representasi dari Anita ada di rumah, maka negasi P mempresentasikan Anita tidak ada di rumah atau Anita keluar, atau juga tidaklah benar Anita ada di rumah. Negasi adalah suatu operator unari atau monadika atau yaitu operator yang hanya melibatkan satu operan. Sini ada konjungsi bisa teman lihat simbolnya seperti itu. Kalau saya sering mengatakan dan daripada mengatakan konjungsi. Ya, sama sih konjungsi atau dan. Sini teman-teman bisa lihat konjungsi adalah suatu operator binari atau diadika, yaitu operator yang melibatkan dua operan. Jika P dan Q seberangan dua proposisi, kalimat deklaratif itu sama dengan kalimat yang dapat bernilai benar atau salah. Maka pernyataan P dan Q akan mempunyai T atau di sini yang disebut true atau benar. Jika dan hanya jika kedua proposisi P dan Q bernilai true atau benar. Ya, dituliskan dengan P konjungsi Q. Di sini teman-teman bisa lihat ya sifat-sifat operator konjungsi ada di sini komutatif, ada asosiatif. Ini juga kita next. Di sini ada ingkaran negasi suatu proposisi.
Yang pertama di sini ada negasi suatu konjungsi. Contoh, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya, yaitu P dan Q, bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar, dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Oleh karena itu, negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Jadi, negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua juga ada negasi suatu disjungsi. Contoh, Fahmi makan nasi atau minum kopi. Nah, sama seperti tadi. Cuman ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini juga. Oke, baik, kita lanjut ke tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Oke. Suatu pernyataan majemuk berdasarkan nilai kebenarannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Oke, saya akan menjelaskan tautologi. Tautologi merupakan pernyataan majemuk di mana nilai kebenarannya selalu bernilai benar. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi merupakan pernyataan majemuk di mana nilai kebenarannya selalu bernilai salah. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kontingen merupakan pernyataan majemuk di mana nilai kebenarannya bernilai benar dan salah, maka dinamakan kontingen. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa atau 3 pernyataan majemuk A, B, dan C. Oke. Mari kita kategorikan pernyataan tersebut berdasarkan nilai kebenarannya, tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Mari kita ke pernyataan A. Mari kita cari nilai kebenarannya. Di situ kan sudah ada 2 buah pernyataan, ada P dengan Q. Lalu kita perlu mencari nilai kebenaran dari jika P, maka P atau Q. Untuk mencari nilai kebenarannya, kita tambahkan satu kolom, ya, kolom ini P atau Q. Oke, mari kita lengkapkan tabel kebenaran ini. Caranya benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Maka untuk disjungsi ini adalah benar-benar, benar salah, benar, salah benar, benar, salah salah, salah. Lalu di sini implikasi jika benar maka benar, itu merupakan pernyataan benar. Kemudian jika benar maka benar, maka di sini akan benar. Kemudian jika salah benar maka pernyataan benar, jika salah maka salah merupakan pernyataan yang benar. Nah, jika teman-teman lihat semua pernyataan dari pernyataan majemuk A itu selalu bernilai benar, ya. Di sini selalu bernilai benar. Oke, kita buat benar seperti itu.
Oke, baik, kita lanjut. Kita cari nilai kebenaran dari pernyataan B. Di mana di sini terdapat dua buah pernyataan, yaitu P dengan Q. Oke. Lalu kita cari nilai kebenaran dari P dan Q. Lalu jika P maka negasi Q. Lalu kita cari nilai kebenaran secara keseluruhan, yaitu P dan Q. Maka jika P maka negasi Q. Nah, mari kita lengkapkan tabel kebenaran tersebut. Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Benar dan benar itu adalah benar, benar dan salah adalah salah, salah benar adalah salah, salah salah adalah salah. Lalu jika benar maka salah, salah. Jika benar maka benar, jika salah maka ini adalah negasi Q ya. Jika salah, oke, di sini benar. Oke, jika salah maka benar. Salah, oke, di sini benar. Oke, jadi seperti ini, salah, benar, benar, benar. Oke. Lanjut. Di sini benar dan salah adalah salah, salah dan benar adalah salah, salah dan benar adalah salah, salah dan benar adalah salah. Nah, maka semua nilai kebenaran dari P dan Q, dan jika P di sini selalu bernilai salah, selalu bernilai salah. Jadi kita sebut sebagai kontradiksi, karena kontradiksi pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu bernilai salah. Oke. Mari kita yang ketiga, sini saya buatkan yang baru. Oke, di sini kan ada jika P atau Q sama dengan R, ini terdapat dua buah pernyataan P, Q, dan R. P, Q, dan R, di mana ini adalah benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, lalu salah, benar, benar, lalu salah, benar, salah, 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 benar, salah, salah, salah. Oke. Nah, sekarang mari kita cari nilai kebenaran dari sini. Mari kita lihat P atau Q dahulu. Mari kita cari nilai kebenaran P atau Q. Nah, P atau Q
akan selalu bernilai benar kecuali salah-salah. Maka di sini benar, 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 terus benar, salah, salah. Mari kita gunakan garis pembantu agar lebih mudah ya. Sini garis pembantu ya, biar kita tahu baris keberapa. Setelahnya mari kita cari nilai kebenaran P atau Q, maka R. P atau Q. Oke. Jika benar, maka benar bernilai benar. Jika benar, maka salah sini bernilai salah. Jika benar, maka benar sini benar. Jika benar, maka salah. Oke. Sini akan bernilai salah. Lalu jika benar, maka benar akan bernilai benar. Jika benar, salah akan bernilai salah. Jika salah, jika benar akan bernilai benar. Jika salah, nilai benar akan bernilai benar. Ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat nilai kebenaran dari P atau Q. Maka di sini kita kan punya dua buah nilai benar ya. Sini garis pembantu biar kita lebih mudah. Oke, di sini benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, benar. Oke. Jadi di sini kita sebut dengan kontingen. Sini kita sebut sebagai kontingen karena di sini benar dan salah. Oke. Kontingen benar, salah, salah, kontingen. Kontingen. Kemudian di sini selalu bernilai salah yang tadi ini. Maka di sini kita sebut kontradiksi. Salah. Kontradiksi. Diksi. Itu tadi penjelasan tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman dengan sebutkan ini mungkin teman-teman bisa lebih mudah ya untuk memahami tautologi, kemudian kontradiksi dan kontingen.